Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya melalui dunia maya. Dan berharap mudah-mudahan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan ibadah dan seluruh pekerjaan kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo wal akhwat, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair. Ya, Al-Kabair. Terakhir kita membahas kitab Al-Kabair berkenaan dengan masalah riya. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mengambil dosa yang ke-34, Al-Kabirah Ar-Rabi'ah wa Thalathun. Ya. Dosa yang ke-34 yaitu Al-Khiyanah. Jadi Al-Khiyanah. Di dalam judul ini ataupun di dalam tajuk ini, Al-Mu'allif rahimahullah menuliskan pertama kali ayat yaitu dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. Qala Allah Ta'ala la takhunullaha war rasul. Ya, lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini Al-Anfal ayat yang ke-27. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Ini adalah ayat yang kita dapatkan di dalam surah Al-Anfal surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ayat ini, alangkah baiknya kalau kita mencoba untuk mengkaji dahulu apa makna daripada khianah. Khianah adalah merupakan bahasa Arab yang sudah masuk ke dalam kata-kata bahasa Melayu. Kita biasanya mengatakan jangan berkhianat, ya, karena khianat itu sendiri adalah merupakan terambil dari bahasa Arab. Secara bahasa, al-khiyanatu naqidul amanah. Jadi khianat itu adalah lawan kata daripada amanah, ya. Lawan kata daripada amanah. Secara istilah, khianat oleh Syekh Ar-Raghib mengatakan apa? Al-khiyanatu mukhalafatul haq binaqdil ahdi fis sir. Khianat itu adalah menyelisihi kebenaran dengan merusak perjanjian dalam diam-diam. Artinya menyelisihi kebenaran. Ya, ini yang dinamakan dengan khianat. Jadi artinya kalau menyelisihi kebenaran, dia melakukan yang namanya keburukan ataupun kejahatan secara diam-diam. Ini menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian dalam pandangan Ibnu Ashur rahimahullah, beliau mengatakan wa haqiqatul khiyanah amalun man i'tumina ala syai'in bididdi ma'tumina li ajlih biduni ilmi sahibil amanah. Yang dimaksud dengan amanat, khianat di sini adalah melakukan sesuatu dari apa yang diamanahkan kepada dia, ya. Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Misalnya begini, kalau seseorang diberikan amanah untuk menjaga sesuatu. Taruhlah, kalau seandainya saya ingin pergi, kemudian saya serahkan harta saya kepada seseorang, tolong ini jagakan, ya. Berarti kata-kata jagakan itu adalah merupakan amanah kepada orang tersebut. Tetapi ternyata yang dilakukan adalah apa? Mengkhianati amanah tersebut. Dia tidak menjaga barang tersebut dan bahkan mungkin menyanyiakannya.
Sebagai contoh misalnya, kalau seandainya ada orang yang menitipkan kepada kita kereta. Tolong jaga kereta saya, jangan dipakai, misalnya. Setelah orang itu pergi, ternyata apa yang terjadi? Di belakang orang tersebut, dia pakai keretanya kemana saja atau bahkan merusaknya. Ini adalah sesuatu yang dinamakan melakukan tidak sesuai dengan apa yang dia manahkan kepadanya. Dan amanah itu ayolah wal akhwat mempunyai bentuk dan contoh yang bermacam-macam. Salah satu bentuk daripada amanah misalnya adalah ketika seseorang diamanahkan yang namanya harta. Maka orang yang diamanahkan harta tersebut untuk dijaga, maka perlu dia menjaganya dengan baik dan benar, dan jangan sampai dihilangkan. Karena kalau seandainya kita tidak menjaganya dengan baik dan benar, itu merupakan salah satu bentuk pecah amanah. Dan sesungguhnya manusia yang terlahir di muka bumi ini sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dirinya adalah bagian daripada menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai seorang suami misalnya, Allah memberikan kepada kita, menitipkan kepada kita amanah, istri dan anak-anak kita. Maka kalau seandainya kita sia-siakan amanah yang Allah berikan kepada kita, tidak mengajarkannya agama, bahkan tidak menjaganya dengan sebaik mungkin, maka itu bagian daripada pecah amanah. Dan itu masuk dalam kategori khianat. Baik. Kita masuk kepada ayat yang kami bacakan tadi, ya, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya sehingga kalian mengkhianati amanah-amanah kalian dan kalian mengetahuinya. Menurut Al-Wahidi rahimahullah, nazalat hadhihi al-ayah fi Abi Lubabah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Abi Lubabah. Apa itu? Hina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Lubabah ke Bani Quraidah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta pasukan-pasukannya mengepung Bani Quraidah. Dan yang perlu kita ketahui ayyuhal ikhwah wal akhwat, Abu Lubabah adalah seorang bapak dan ayah. Dan kebetulan pada saat itu Abu Lubabah, keluarga Abu Lubabah, istri dan anak-anaknya masih bersama dengan Bani Quraidah. Masih bersama dengan Bani Quraidah. Sehingga Abu Lubabah adalah seseorang yang mempunyai hati yang lembut dalam beberapa riwayat. Sehingga dikarenakan kecintaannya terhadap keluarga dan anak-anaknya, apa yang dia lakukan? Dia bocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Bani Quraidah. Sehingga akhirnya beliau tersadar bahwa apa yang beliau sampaikan pada saat itu kepada Bani Quraidah adalah sesuatu yang masuk dalam kategori berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dilakukan oleh oleh Abu Lubabah setelah dia mengetahui dirinya berkhianat? Turun ayat tersebut. Dia merasa dirinya dialah yang berkhianat, maka dalam riwayat dikatakan dia mengikat, ya. Dia mengikat dirinya dengan rantai, kemudian dia berdiri di tempatnya sampai akhirnya ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah ayat yang berkenaan dengan masalah khianah. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, kalau kita menjelaskan berkenaan dengan masalah khianat ini, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kekhianatan dan juga menjelaskan berkenaan dengan masalah khianat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencoba untuk mengkajinya dari sisi Al-Quran, kita akan dapati bahwa kata-kata khianat ini diartikan dengan 5 pengertian. Pertama, khianat dalam masalah agama dan keberagamaan. Ya, dalam agama dan keberagamaan. Dan itu di dalam ayat Al-Quran, ayat surah Al-Anfal tadi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Ini khianat dalam masalah agama dan juga keberagamaan. Yang kedua, khianat di dalam masalah harta dan kenikmatan.
Khianat di dalam masalah harta dan kenikmatan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 105, "Wala takun lil kha'inina khasima." Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 105. Khianat di dalam masalah syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qabl." Yang keempat, khianat yang diartikan dalam Al-Qur'an dengan zina. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin." Ya, Allah tidak akan pernah menyetujui, meridai makar ataupun tipu daya daripada orang-orang yang berkhianat. Atau para ulama menerjemahkannya di sini adalah az-zanin, orang-orang yang berzina. Maka berzina juga bagian daripada khianat. Yang kelima adalah naqdul ahdi wal bai'ah. Melanggar perjanjian dan baiat yang telah mereka lakukan. Maka di dalam Al-Quran juga dipergunakan kata khianat untuk kata ini. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan." Kalau seandainya engkau takut wahai Muhammad adanya kaum yang berkhianat. Apa yang maksud dengan khianat di sini? Naqdu ahdin. Mereka melanggar yang namanya janji yang telah mereka lakukan. Yang jelasnya ya akhwat, kalau kita mengkajinya dari sisi Al-Quran, kita tidak dapatkan bahwasanya ada ayat yang memuji orang-orang yang berkhianat. Semuanya membenci orang yang berkhianat. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, "Innallaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan juga orang-orang yang kufur. Ini kalau kita mengkajinya dari ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapatkan beberapa hadis yang berkenaan dengan buruknya yang dinamakan dengan khianat. Yang pertama, khianat merupakan salah satu tanda-tanda orang-orang yang munafik. Khianat merupakan salah satu tanda orang-orang yang munafik. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 sifat yang apabila ada di dalam diri seseorang, keempat tempat ini dia adalah merupakan orang-orang munafik yang sebenarnya. Apa saja itu? Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang mempunyai salah satu sifat dari 4 sifat yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka sesungguhnya dia telah melakukan salah satu daripada sifat-sifat orang munafik. Apa itu? Yang pertama, idza tumina khana. Apabila mereka diberikan amanah, apabila mereka diberikan tanggung jawab, mereka berkhianat dengan amanah dan mereka berkhianat dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ini yang pertama. Tetapi ya akhwat, yang dinamakan dengan amanah ini banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Seorang bapak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Ya, atau mungkin dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang manusia sendiri, walaupun dia tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak misalnya, tetapi dia juga diberikan oleh Allah amanah berupa kenikmatan. Panca indera, tangan, kemudian kaki. Ini semuanya adalah amanah yang perlu dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang pertama yang apabila dilakukan oleh seseorang, dia telah melakukan yang namanya sifat-sifat kemunafikan, yaitu idza tumina khana, diberikan amanah dia khianat. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzdzaba atau kadzaba, kalau seandainya dia berbicara dia bohong. Kemudian dia wa idza ahada ghadar, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza khasama fajar, kalau seandainya dia berselisih, maka dia senantiasa melakukan hal-hal yang fajar ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkhianat dengan apa yang dia lakukan. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah khianat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan,
idza tumina khana, artinya adalah idza tamanahu insanun ala syai'in khanahu. Orang kalau memberikan kepada dia amanah, dia khianat terhadap apa yang telah diamanatkan oleh orang tersebut kepadanya. Karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah adalah agar Allah menghindarkan beliau daripada sifat khianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji'. Ya, saya ya Allah berlindung kepadamu daripada lapar. Wa a'udzubika minal khiyana, dan saya berlindung kepadamu ya Allah daripada khianat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar dihindarkan daripada yang namanya khianat. Ibnu Battal, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menyampaikan begini. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Idza kanat fil baiti khiyanatun, dhahabat minhul barakah." Kalau seandainya ada khianat di dalam rumah, maka keberkahan rumah itu akan pergi. Keberkahan rumah itu akan pergi. Karena kenapa? Karena khianat tersebut. Karena itulah para ulama memasukkan yang namanya khianat ini dalam kategori dosa-dosa yang besar. Khianat ini, dosa-dosa yang besar. Seorang ulama yang lainnya mengatakan apa? Wa an Khalid ar-Rib'i kana yuqal, ya, dari Khalid ar-Rib'i beliau mengatakan, inna min ajdaril a'mal alla tuakhir uqubatuhu aw yu'ajjil uqubatuhu al-amanatu tukhan war rahimu tuqta wal ihsanu yukfar. Ada amalan-amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang, Allah percepat azabnya. Allah akan percepatkan kepadanya azabnya ataupun siksaannya. Apa itu? Yang pertama, kata beliau, al-amanatu tukhan, amanah yang dikhianati. Yang kedua, warrahimu tuqta, kerabat kekeluargaan yang diputuskan. Dan yang ketiga, wal ihsanu yukfar, kebaikan yang dikufuri ataupun tidak disyukuri. Ini menurut Khalid ar-Rib'i. Dari Mujahid rahimahullah mengatakan apa? Al-makru wal khadi'atu wal khiyanat finnar. Berbuat makar, melakukan kepalsuan, ya, kecurangan, al-khadi'ah. Wal khiyanat, dan khianat tempatnya adalah neraka. Walaysa min akhlaqil mu'min al-makru wal khiyanah. Dan akhlak orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah didapati darinya yang dinamakan dengan makar. Dan yang kedua, tidak didapati dalam akhlak orang-orang yang beriman ini khianat. Karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, kesan yang ditimbulkan dari seseorang yang apabila dia melakukan pengkhianatan terhadap amanah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepadanya. Karena itu tadi dikatakan, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah tidak menyukai orang-orang yang pecah amanah, yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kufur terhadap apa? Terhadap kebaikan-kebaikan yang ada di depannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini termasuk bagian daripada tanda-tanda orang munafik. Ya, tanda-tanda orang munafik, yaitu apabila diberikan amanah dia berkhianat. Yang ketiga, ini merupakan jalan yang akan membawa kepada dia kerendahan. Bukan hanya kerendahan, tetapi yang akan membawa kepada dia kehinaan. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Dia akan terhina. Kenapa dia akan terhina? Seluruh manusia ketika tahu bahwa dia adalah orang yang tidak bisa memegang amanah, manusia tidak akan ada orang yang percaya sama dia. Manusia akan menjauh daripada dia. Dan bahkan sangat mungkin manusia tidak ada yang mau membantu dia. Karena kenapa? Dia berkhianat terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dia mengkhianati apa yang Allah yang manusia amanahkan kepadanya. Yang selanjutnya, sesungguhnya khianat ini kalau seandainya tersebar dalam satu kaum atau bangsa, ini menunjukkan rendahnya bangsa itu. Kalau amanah sudah pecah dalam sebuah bangsa, maka ini menunjukkan rendahnya bangsa itu, rendahnya moral daripada bangsa tersebut.
ketika pecahan amanah terjadi dalam tingkat yang lebih tinggi, yaitu misalnya di dalam negara, maka tunggu, di dalamnya pasti akan banyak duit haram yang beredar. Di dalamnya pasti akan banyak rasuah yang beredar. Di dalamnya pasti banyak penipuan yang beredar. Yang mana itu semuanya adalah bagian daripada khianat. Karena itu khianat adalah merupakan dosa besar yang 34, dan mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah ya dari sifat khianat tersebut. Maka dari itu ayo ikhwal akhwat, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghindarkan ya kita daripada sifat ini. Allahumma inni a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'sal bitanah. Maka dari itu saya akhiri syarhan saya pada malam hari ini dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.